这一次我真的睡着了。نسمات هواك لها أرجو تحيا وتعيش بها المهج ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج نسمات هواك لها أرجو تحيا وتعيش. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, betapa melimpahnya nikmat Allah yang Allah karuniakan, yang Allah berikan kepada umat manusia, yang tentu tergolong kepada umat manusia yang pandai bersyukur. Umat manusia yang senantiasa dapat menikmati nilai-nilai ketakwaan, nilai-nilai yang selalu bersamaan dengan perilaku, selalu bersamaan dengan apa yang selalu dilakukan dalam bentuk ibadah sehari-hari, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh umat manusia sebagai bagian dari mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat manusia diciptakan dan diturunkan ke muka bumi ini adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang mana? Banyak hal ibadah yang dilakukan oleh umat manusia. Ada ibadah mahdhah, yaitu ibadah yang selalu kita lakukan paling tidak 5 kali dalam sehari semalam. Kemudian ibadah lain sebagai pendukung itu banyak hal. Di antaranya adalah melakukan hal kegiatan-kegiatan yang bersifat positif untuk mendukung ibadah yang pertama tadi.
Kita tidak bisa melakukan ibadah melulu, melakukan sholat 5 waktu, kita melakukan qiyamul lail, tidak cukup itu. Tetapi banyak hal yang bisa kita lakukan selain itu, sebagai penunjang upaya kita berkreativitas, sebagaimana yang ada di samping kiri kanan saya yang terhampar begitu. Ini adalah bagian dari upaya, yaitu kreativitas umat manusia yang tentu bisa dilakukan di tempat-tempat tertentu. Bagaimana abang saya ini sedang melakukan perawatan tanaman. Di sini ada tanaman tomat, kemudian juga ada cabai, lalu ada bawang daun. Ini abang saya yang begitu intens merawat tanaman. Ternyata begitu nikmat dari lihat pertumbuhan. Dan tentu jangan lupa saudara-saudara, dengan tingkat perawatan yang begitu intensif, tingkat perawatan yang begitu maksimal. Karena hakikatnya jangankan manusia, tumbuhan pun sama perlu dirawat. Umat manusia hidup perlu dirawat dengan ibadah. Kemudian itu sebagai umpan batin kita beribadah kepada Allah untuk mendapatkan nikmat batinnya. Kemudian untuk menikmati nikmat Allah yang bentuk materi, diantaranya adalah sayur mayur, buah-buahan yang bisa kita nikmati. Dan salah satu contoh adalah yang sedang dilakukan bercocok tanam oleh saudara kami. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita tidak perlu berputus asa, kita tidak perlu menganggap masa depan, apa yang harus bisa saya lakukan, saya tidak punya kemampuan. Tidak, semua apa yang sudah Allah berikan, seluruh anggota kita memiliki kemampuan, memiliki bahan, memiliki kekuatan yang bisa kita lakukan untuk bisa kita karyakan dalam bentuk kerja nyata. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita dalam menghadapi hidup ini tentu harus banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, jangan sekali-kali kita berputus asa untuk melakukan hal-hal yang bisa mendukung kita dalam beribadah kepada Allah. Jangan kita berputus asa. La tai'asu min rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dari apa yang sudah Allah gariskan. Karena sesungguhnya hanya orang-orang yang tidak beriman, hanya orang-orang kafir saja yang tergolong kepada orang-orang yang berputus asa. Oleh karena itu, mari saudara-saudara, kami mengajak untuk senantiasa mengembangkan diri berkarya, baik dalam bentuk bertani seperti ini, ada tomat, kemudian cabai, lalu ada bawang merah dan tumpang sari yang lainnya. Ini bagian dari salah satu mempresentasikan jiwa kita, kekuatan diri kita, kemampuan diri kita terhadap alam ini, dan bisa menghasilkan bagi umat, dan bisa kita berbagi dengan yang lain. Karena seorang yang betul-betul bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain adalah ketika seseorang melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan karya-karya itu tidak hanya bagi diri sendiri tetapi bagi orang lain. Seperti halnya apa yang dilakukan oleh Nabiullah Daud alaihissalam terkait dengan makanan. Beliau adalah salah satu nabi yang apa-apa yang beliau makan itu adalah hasil dari tanaman beliau. Maka kita harusnya berpikir, kalau saja kita tidak bisa menanam, kalau saja kita tidak bisa mengolah tanah menjadi sebuah hasil tani, maka kita bisa melakukan hal lain yang tentu bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini adalah bagian dari upaya kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, saudara-saudara kita yang kita lakukan, bertanikah atau apapun itu, tetapi jangan lupa bahwa kita harus berprinsip pada satu hal, bahwa di situ kita harus menanamkan kejujuran. Apa maksudnya? Termasuk dalam mengembangkan atau bertani, kita juga harus jujur bahwa cabai membutuhkan pupuk apa, lalu tomat membutuhkan pupuk apa, dan lain sebagainya. Sebagaimana kita dalam hidup ini
Tubuh kita butuh apa? Maka kita perlu mencari kebutuhan itu. Lalu apa untuk menenangkan hati kita? Maka kita pun perlu memperjuangkan itu sehingga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan ridha Allah karena ibadah kita betul-betul dilakukan dengan penuh keikhlasan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini memberikan manfaat khususnya bagi kami, umumnya bagi umat manusia, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Silang kata dari saya, salah kata yang saya lakukan mohon untuk dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah memasuki wilayah perkebunan